Salam dan bahagia guru hebat Indonesia. Jadilah guru yang seperti kompas, sekalipun tidak dapat menentukan arah, tetapi kompas dapat menunjukkan arah. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik bisa menuntun peserta didik untuk menentukan arahnya sendiri supaya tidak kehilangan arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Rasad, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata dari apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.1 dengan fasilitator Bapak Supriyono dan pengajar praktik Bapak Ahmad Kausan. Yang pertama adalah feeling. Saya sebagai guru menyadari bahwa apa yang saya miliki dan pahami tentang pendidikan masih sangatlah jauh dari apa yang diharapkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus memanusiakan manusia, memerdekakan manusia, kita harus menuntun sehingga peserta didik dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal dengan segala kodratnya. Yang kedua adalah future. Saya sebagai pendidik akan selalu berusaha untuk merefleksi dan introspeksi diri. Sebagai pendidik, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, berperan sebagai pamong yang siap mengemong dalam pembelajaran. Yang keempat, membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan supaya anak-anak bahagia. Yang kelima, menuntun siswa agar mampu untuk berpikir kritis. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu saya sebagai pendidik berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah sebagai manajer di sekolah ini dan menyiapkan modul ajar sebelum pembelajaran. Yang kedua adalah penerapan. Pertama, saya telah menerapkan literasi. Siswa membaca buku yang ada di depan kelas untuk menambah wawasan dan pengetahuannya sebelum mereka mendapatkan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua adalah senam pagi di setiap hari Selasa. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran peserta didik. Yang ketiga, membaca surat Yasin dan sholat duha di setiap hari Jumat untuk menanamkan karakter yang religius peserta didik. Yang keempat adalah membiasakan siswa untuk senyum, sapa, salam, salim dan santun setiap bertemu dengan teman, guru, dan seluruh warga sekolah. Yang kelima adalah membiasakan siswa berbaris di depan kelas sebelum masuk ke kelas dengan perkalian. Karena hafalan perkalian siswa yang masih rendah, saya menciptakan sebuah permainan yang berisi perkalian untuk merangsang daya ingat siswa tentang perkalian. Yang keenam, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya siswa diberi peran penuh, bukan hanya sekedar mendengarkan teori, tetapi melakukannya sendiri apa yang ingin mereka ketahui. Yang ketujuh, pembelajaran yang menuntun siswa, memberikan tuntunan dan arahan dari apa yang dilakukan oleh pendidik supaya peserta didik tidak tersesat dan tidak salah arah. Yang kedelapan, pembiasaan permainan ular berkata. Sebelum pulang sekolah, saya membiasakan permainan ini untuk melatih berpikir kritis siswa agar bisa berpikir cepat dengan arahan dan petunjuk yang selalu berganti-ganti. Yang ketiga adalah refleksi. Dalam refleksi ini, terkadang saya sebagai pendidik dalam pembelajaran tidak menggunakan media untuk membuat siswa lebih memahami sebuah pembelajaran. Yang kedua, saat saya mengikuti rapat ataupun pertemuan, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, terkadang guru pengganti hanya memberikan tugas kepada siswa tanpa dituntun bagaimana untuk menyelesaikannya.
Yang ketiga, semoga saya sebagai pendidik bisa lebih baik dalam mengatur waktu dan memberikan tuntunan bagi peserta didik saya. Untuk selanjutnya, testimoni. Untuk testimoni ini, saya meminta siswa saya dan juga teman sejawat untuk berpendapat tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahlam bin Fadli Firdaus. Saya adalah siswa kelas 4 SDN Sarangi 1. Pembelajaran di kelas 4 lebih menarik bagi saya karena sudah menggunakan digitalisasi sekolah. Baik pembelajarannya menggunakan dengan layar proyektor dan juga ada video pembelajarannya sehingga saya bisa lebih suka dan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anida Jasmina Firdaus. Saya adalah siswa kelas 4 SDN Sarangi 1. Pembelajaran di kelas 4 lebih menarik bagi saya karena kita sering melakukan sendiri sebagai pengalaman, misalnya dengan percobaan atau pengamatan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku teman sejawat dari Bapak Sofyan Rasad di SDN Sarangi 1. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan sebagai guru penggerak dan sekolah SDN Sarangi 1 juga sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Setelah saya amati, beliau tambah semangat, lebih kreatif, lebih inovatif dalam mengembangkan pembelajaran di kelasnya, sehingga dengan demikian anak-anak merasa lebih senang atas pembelajaran yang beliau sampaikan. Bahkan ketika pembelajaran di luar kelas pun anak-anak merasa sangat senang, seakan-akan mereka itu bermain, tapi mereka tidak merasakan bahwa sebenarnya mereka itu bermain sambil belajar. Semangat untuk Bapak Sofyan Rasad, semoga sukses dan tambah kreatif ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.